حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, saya Sisra. Saya adalah salah satu orang tua murid TK Chandra yang dipercaya sebagai MC selama acara Maulid Nabi. Pertama-tama yang terhormat yaitu untuk kepala sekolah kita Ibu Sela Mandala, yaitu sebagai ketua yayasan Grandma. Yang terhormat juga Bapak Ustadz Sonia. Yang terhormat juga kepada perwakilan IGTK Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Selamat datang kepada Bapak Heri Nairul Anwar, SPD MPD sebagai perwakilan pendidik Kecamatan Pacet, Bapak. Baik, kita lanjut acara ini. Pembukaan dari Komite Carlita, yaitu Ibu Rita, Mama Kaijuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua para tamu undangan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ustadz, kepada Ibu Haja Lili, kepada dari Ibu IGTK, dari pendidik Pacet, dan juga dari Cipanas. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Alhamdulillah kami bisa melaksanakan kegiatan maulid pada hari ini dengan kehadiran dari semua anak-anak Carlita yang kami hormati, Ketua Yayasan Ibu Yulita Mandalora, juga kepala sekolahnya Ibu Sarah Mandalora. Terima kasih atas adanya kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan maulid pada hari ini kita bisa membangun anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang beriman, dan anak-anak yang berkualitas. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah Carlita, yaitu Ibu Sela Mandalora SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami semua bisa berkumpul dan mengundang para sesepuh dari dunia pendidikan, dunia keagamaan, dan juga Ibu Yayasan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Satya, Bapak pendidik Kecamatan Pacet, Bapak pendidik Kecamatan Cipanas, Ibu IGTK, perwakilan IGTK, dan juga dari Kecamatan. Yang terhormat, ini berbeda. Selamat datang kembali Ibu Guru Agama Buddha. Ya, walaupun tahun ini kami tidak memiliki siswa yang beragama Buddha, tapi beliau tetap eksis. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dari acara Maulid Nabi pada hari ini. Semua ini berkat kerjasama yang luar biasa dari ibu-ibu Komite Carlita. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu Komite. Terima kasih ya bunda-bunda hebat. Terima kasih. Kalau bukan dari bunda-bunda hebat ini, acara ini belum terselenggarakan. Karena kami sudah beberapa tahun setelah COVID berakhir belum mengadakan Maulid Nabi. Alhamdulillah, izin Allah, hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mohon izin, di sini ada kata-kata yang sangat indah, di mana membawa kedamaian dan menyenangkan di manapun, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah. Karena Nabi Muhammad dilahirkan untuk kami, kita semuanya di sini, memberikan suatu kebahagiaan, pencerahan, di mana kita selalu bertoleransi. Oleh karena itu, pada hari ini kami mengucapkan terima kasih karena sudah bekerja sama, tolong menolong, dan ini adalah suatu ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami juga mengatakan bahwa hari ini berbeda sekali ya Bapak Ibu. Karena apa? Biasanya memakai cara muslimah dan muslim anak-anak, tapi sekarang kami memadukan, mohon izin, memadukan dengan budaya-budaya Indonesia itu, dan tidak terlupakan kami menggunakan pakaian-pakaian daerah, dan juga tak terlupakan bahwa kita di sini adalah
Republik Indonesia. Dan awam tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga mars-mars itu. Jadi agak berbeda sedikit ini di sekolah Carita ya, karena keragaman budaya dan juga keragaman dari agama yang ada di wilayah kami dan terutama di lingkungan sekolah kami. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih yang utama kepada bunda-bunda komite, karena dengan bunda-bunda komite yang hebat akan melahirkan anak-anak bangsa yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dari perwakilan penilik Kecamatan Pacet yaitu Bapak Heri Hairul Anwar, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul seperti ini dalam kegiatan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita semua selaku umatnya. Ibu Kepala PK Carita yang saya hormati, lebih khusus kepada Benmat yang saya hormati, para orang tua yang saya hormati, perwakilan dari pengurus IGPK, Kepala TK Pertiwi, juga rekan saya, pemilik Kecamatan Cipanas, saya hormati, dan tidak lupa Bapak Ustaz Septian, alhamdulillah telah dilakukan, serta anak-anakku yang berbahagia. Berkaitan dengan kegiatan perayaan Maulid Nabi ini, saya tidak akan panjang lebar ya, memberikan sambutan ini. Tapi mudah-mudahan momentum kegiatan ini bukan hanya acara seremonial belaka, tapi mari kita jadikan kegiatan ini untuk introspeksi diri, sekaligus untuk meningkatkan keimanan kita. Dan hal ini merupakan perwujudan dari kita semua, terutama di dalam mencintai agama kita, yaitu agama Islam. Juga berkaitan dengan kegiatan ini, di tengah-tengah kita telah hadir penceramah, yaitu Bapak Ustaz Sofyan. Mudah-mudahan yang kita bisa mendengarkan dengan baik, terutama bagi anak-anak kita, dan sehingga anak-anak kita nantinya menjadi suatu generasi yang berakhlak mulia serta unggul. Dengan mendengarkan ceramah, mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadikan suatu keberkahan bagi kita semua, dan mendapatkan ilmu dari beliau sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, alhamdulillah juga di sini kompak ya Bu ya. Ada banget kan? Berkat dukungan ibu-ibu semua, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan terus Bu, ya, dukung kegiatan yang ada di sekolah kita ini, sehingga bisa diwujudkan ya, sesuai dengan misinya, bahwa menjadi lembaga berpaut dan terdepan untuk mempersiapkan generasi yang unggul, beriman, mengasihi sesama manusia dan berguna. Juga momentum ini kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka ini sangat pas sekali. Di situ ada
capaian pembelajaran terutama dengan elemen ya, nilai-nilai agama dan budi pekerti. Ini adalah merupakan kegiatan di mana anak-anak kita dikenalkan ya, kepada nabinya, yaitu Nabi akhir zaman. Serta mudah-mudahan ini terus bisa ditingkatkan dengan baik ya, sesuai dengan pola pembelajarannya ya, seperti kegiatan-kegiatan lainnya ya, seperti ibadah dan sebagainya, sehingga anak-anak kita ini betul-betul menjadi anak-anak yang diharapkan oleh kita semua. Itu saja Ibu dan Bapak, dan tidak lupa mari kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi suatu generasi yang bermanfaat dan serta unggul. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Sungguh dia benar-benar telah melihatnya dalam rupa asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Demikian ayat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, ya syukur alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu jasa wa'da. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu litammima makarimal akhlaq. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil alim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terlebih dahulu saya haturkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk bertausiah. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Carita, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan diberikan kesembuhan sehingga dapat melanjutkan aktivitasnya. Ibu Kepala TK Carita yang saya hormati, Bapak Pendiri dari Kecamatan Pacet dan Kecamatan Cimanas yang saya hormati, mama-mama, bunda-bunda, wali murid TK Carita yang saya cintai, hadirin semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan maulid, siapa yang tahu apa arti maulid? Maulid itu asal katanya walada, wulida. Dalam bahasa Arab biasanya waladun disebut anak laki-laki, bintun anak perempuan. Berarti walada itu melahirkan. Maka maulid itu sering disebut sebagai peringatan kelahiran. Sebetulnya hampir sama dengan bahasa di agama Nasrani namanya Natal. Natal itu juga artinya kelahiran. Ya. Ini suatu kekayaan budaya buat kita. Dan hari ini sebelum membahas materi yang lebih luas, perlu juga saya sampaikan himbauan sesuai dengan temanya, ya, bahwa dengan peringatan Maulid ini diharapkan dapat membawa perdamaian, kebahagiaan untuk lahir batin kita dan untuk keluarga kita. Sesuai dengan sebutan untuk Nabi Muhammad, yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi ini makna lain dari rahmatan lil alamin. Artinya bahwa kaum muslimin berkewajiban menghormati siapapun yang ada di sekitarnya, meskipun beda keyakinan, beda warna kulit, beda kedudukan. Kaum muslimin itu harus tetap memberikan penghormatan dan memuliakan mereka secara sama. Saya ketika bertugas untuk melakukan bimbingan, saya melakukan pendampingan di SMP Pusaka. SMP Pusaka di Gunung Halung. Itu kalau tidak salah SMP Katolik, ya. Saya memberikan bimbingan di sana. Dan baik-baik. Kemudian saya juga berkunjung ke gereja Pasundan. Mungkin ibu ya yang pernah ke sana ada ya, di gereja Pasundan. Kalau ke vihara itu memang dulu saya sering ke vihara Arya Mularama di Gadok, kemudian vihara Satya Wanarama. Dan saya sendiri ketika SMP punya teman satu bangku beragama Hindu. Ini menunjukkan bahwa di negara kita ini negara yang paling baik di dunia karena tingkat saling menghargainya sangat luar biasa, cukup tinggi, ya, cukup baik sekali. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat sedikit sejarah, ada dua hal yang dipadukan di Indonesia ini. Ini terutama untuk para pendidik dulu, bahwa perintis sistem pendidikan modern itu dikenal dalam sejarah dengan sebutan John Amos Comenius. Itu seorang Katolik yang telah memberikan dasar-dasar pendidikan modern. Sedangkan
Islam itu juga punya latar belakang sejarah dengan sistem pendidikan klasik. Kalau di NU itu muaranya kepada sebutan Baitul Arqam, karena pendidikan awal itu dilaksanakan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di Muhammadiyah juga sama menggunakan kata-kata Darul Arqam. Jadi kalau di NU ada Baitul Arqam seperti di Bandung, di Muhammadiyah ada Darul Arqam. Nah, di Indonesia ini dipadukan antara sistem pendidikan modern yang dirintis oleh John Amos Comenius seorang Katolik dengan sistem pendidikan klasik. Artinya bahwa kita bersyukur dengan latar belakang sejarah yang baik. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, kita pernah berpikir ya, kita ingin punya anak yang baik, kita ingin punya anak yang jujur, kita ingin punya anak yang berhasil. Sebetulnya jawaban utamanya ada dalam diri kita. Yang pertamanya ada dalam diri kita. Ibu yakin bahwa pendidikan terhadap anak itu dimulai sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Bahwa yang namanya ibu paham kalau dia sedang hamil, kemudian meraba perutnya, pasti janin itu bergerak ya. Bergerak. Itu sudah hidup. Sudah hidup. Makanya Allah bagi orang muslim itu dianjurkan bagi ibu itu membaca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun sambil pegang perut. Kemudian yang kedua, ibu juga harus menjaga perilaku agar gen yang berasal dari suami mempunyai paduan karakter yang bagus. Nah, ketika anak itu lahir, kemudian kita ingin memberikan pendidikan dasar, maka pendidikan dasar yang paling baik, yang pertama adalah mengenal dulu siapa diri kita, bagaimana emosi kita, sehingga kita dapat memberikan sentuhan, tidak memaksa anak untuk bisa sesuatu, padahal kita sendiri tidak bisa. Banyak ibu-ibu yang menginginkan anaknya hafal Al-Quran, tapi bapak dan ibunya juga tidak bisa baca Al-Quran. Tidak hafal Al-Quran, gimana mau memeriksa? Jadi segala sesuatunya itu baik itu dimulai dari diri kita. Kita ingin generasi yang baik, generasi yang unggul, semua jawabannya bermula dari diri kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu sebagai pembukaan untuk memberikan spirit bahwa pertama yang namanya anak, seperti disebutkan oleh salah seorang penyair kelahiran Libanon, penganut Kristen Maronit, ya, Ahlul Gibran. Dia mengatakan, anakmu bukanlah milikmu, bahwa anak tidak bisa dibuat menjadi seperti diri kita. Kita tidak bisa menginginkan anak agar jadi diri kita, tidak mungkin. Kata Ahlul Gibran, anakmu menghuni rumah masa depan. Maka peran orang tua itu adalah mengarahkan. Dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, itu kalau kita melihat konteks Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada surat Al-Buruj, ya, Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasama'i dzatil buruj an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, dan seterusnya. Di situ ada kata-kata kutila ashabul ukhdud. Kalau kita membaca latar belakang sejarah, bisa dilihat di tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Mawardi, dan juga di Sirah Ibnu Hisham dan sirah-sirah ya seperti karangan Safiur Rahman, Muhammad Al-Ghazali. Itu disebutkan bahwa ayat ini menceritakan tentang orang Nasrani. Dia lari minta bantuan ke Romawi Timur, tapi karena dari Romawi Timur ke Yaman itu jauh, akhirnya dia mengirimkan utusan ke Ethiopia. Ethiopia itu nyebrang, kalau dari Arab itu nyebrang ya, melewati Sudan, Ethiopia, kemudian Eritrea. Nah, dari sana dikirimlah 70.000 pasukan yang dipimpin oleh Aryat dan Raja Ab-Roha.
Ini cerita Abraha, ya. Maka kemudian ibu masuk ke wilayah Yaman, maka dihancurkanlah oleh orang-orang Ethiopia, ya, oleh Raja Abraha dan Raja Arya. Tapi kemudian Bapak dan Ibu sekalian, karena di situ ada dua pimpinan, ya, ada dua pimpinan, Arya sebagai pimpinan utama, Abraha sebagai wakilnya. Mereka bersaing, sama-sama ingin menjadi penguasa di Yaman. Ya. Yaman itu dulu dalam Al-Quran namanya negeri Sabah. Sabah itu tempat Ratu Balqis, tempat Ratu Balqis. Jadi Sabah bin Yasdud bin Ya'rub, ya. Jadi keturunan Qahtan masuk keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah kemudian karena terjadi persaingan akhirnya mereka berperang. Maka dalam perang itu tewaslah Arya dan Abraha menjadi penguasa yang semena-mena. Menjadi penguasa yang semena-mena. Maka setelah itu dia keliling ke wilayah-wilayah. Dia tidak suka kalau ada tempat yang lebih ramai dari Yaman. Dia mendengar bahwa di Makkah itu ada yang namanya Ka'bah. Ibu, Bapak, ya, pernah mendengar Ka'bah? Nah, ya, pernah berkunjung ke Ka'bah? Ada yang pernah, ada yang belum. Ka'bah itu disebutkan dalam Al-Quran bangunan pertama yang ada di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi bangunan pertama yang ada di Bakkah itu adalah Ka'bah. Dibangun sejak zaman Nabi Adam, diperbaiki di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata orang-orang yang ramai itu Ka'bah karena semua orang berkunjung ke sana. Di Ka'bah juga banyak berhala, ada 360 berhala. Dari mana berhala-berhala itu, Bu? Itu berhala-berhala dari berbagai kabilah. Bahkan ada berhala sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Makanya yang dipakai surat Nur disebutkan ada waqalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa wa la yaghutha wa ya'uq wa nasr. Ada 5 berhala di masa Nabi Nuh yang hanyut terbawa banjir dan ditemukan di masa Nabi Muhammad, kemudian dipasang di Ka'bah. Ibu-ibu, di Ka'bah ada 360 berhala. Ketika Nabi Muhammad berdakwah tentang Islam, Nabi Muhammad menghancurkan berhala tidak? Tidak. Nabi Muhammad tidak menghancurkan berhala. Berhala itu baru disingkirkan dari Ka'bah itu di tahun 8 Hijrah, 2 tahun menjelang Rasulullah. Jadi tidak langsung dirusak milik orang lain. Makanya orang muslim itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan anarkis, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan egois, merusak tempat-tempat ibadah. Tadi dikatakan di awal, semua kita sama. Dan masyarakat akan menilai dari amal perbuatan kita, jasa kita, kebaikan kita. Saya teringat yang sama dengan ibu ini, ibu yang punya yayasan Carita ini, di Taman di Wijaya Kusuma, ya, di Gadok. Ada Ibu Leni, statusnya sama dengan ibu. Dia juga penganut Katolik dan mendirikan panti asuhan Wijaya Kusuma. Ingat ya, panti asuhan Wijaya Kusuma itu untuk orang-orang muslim di sana. Padahal dia beda keyakinan, tapi dia berpikir yang namanya berbuat baik kan untuk siapa aja. Ibu-ibu terasa agama Hindu sarang Buddha. Kita ibu-ibu harus nonton film Mahabharata Kapungkur. Yang ayo namakan drakor ibunya. Ningali si Lee Min Ho tergila-gila. Ningali Lee Min Ho tergila aya dewe. Ningali pemain salaki juga bul Lee Min Ho juga. Ningali Pak Pamegata ningali Pak Min Yong atau Pak Shin Ye itu ini keedanan. Ya. Padahal kan nggak wajib ibu-ibu, 80% bohong, 20% wadul. Orang Korea itu hal yang pindah ke Indonesia. Orang Korea itu kebanyakan ingin pindah ke Indonesia. Banyak ibu, bayangkan
Gaji di sana tuh besar, 30 juta paling kecil, tapi harga nok 1 kilo 120.000. 1 kilo 120.000 di kita berapa? 27. Kemarin pertambahan 30.000 kan? Di sana 120.000. Kalau tidak ada makanan di sana itu susah. Di Korea itu tuh bisa melak sambal, tuh bisa melak goreng karena suhunya. Tapi di kita apapun, udah ayam beas, ayam cau, ayam boleh, ayam sambal, ayam hui, asupnya tambahkan gitu ya. Jadi kita mah bersyukur. Nah, sebelum masuk ke Ka'bah, Raja Abraha itu menangkap tokoh-tokoh Arab, menangkap tokoh-tokoh Makkah. Siapa yang ditangkap tokoh yang paling penting waktu itu? Namanya Abdul Muthalib. Ibu-ibu ini sudah jam 10. Biasanya lebih dari jam 10 itu anak-anak gelisah, ibu-ibu juga gelisah ya. Itu kan intinya dari memperingati Nabi Muhammad ini ada 4 akhlak yang harus kita ingat. 1, akhlakul fardiyah, akhlak individu. Akhlak individu semuanya anak, bapak, ibu, putra putri kita dimulai dengan membiasakan kata-kata yang baik. Ingat ya, akhlakul fardiyah. Yang kedua, akhlakul usrawiyah, akhlak dalam lingkungan keluarga, membudayakan salam, membudayakan doa ketika mau makan, tertib, bersih-bersih, membantu dan segala macam. Akhlakul usrawiyah. Yang ketiga, akhlakul jam'iyah, akhlak dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim jarah." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hormati tetangga, hormati tetangga. Tidak boleh menyakiti tetangga, tidak boleh menyinggung tetangga. Yang benar, bantulah tetangga. Kalau gak punya tetangga, kita mati, siapa yang gali kubur? Siapa yang gotong kita? Kenapa dia? Gak. Yang berikutnya, akhlakul dauliyah, akhlak ketika kita menjadi pejabat. Anak-anak kita nanti akan menjadi generasi yang mengisi negeri ini. Ada yang di kementerian, ada yang di departemen, ada yang jadi apapun. Mereka harus punya etika moral sebagai salah satu bentuk fakta integritas. Fakta integritas, tanggung jawab ya. Mohon maaf, jangan kayak di DPR ya. Jangan kayak DPR. DPR itu bukan biro apa-apa ya Pak. DPR dulu nih, tahun dulu di DPR itu mengajukan satu usulan anggaran, tapi di pemerintah nggak ada posnya. 5 anggota dewan menolak. Dulu karena itu tidak ada posnya, itu hukumnya haram. Pas dibagikan duit, ada itu dicopot, ya. Walaupun tadi bilang haram, tapi kan ada itu dicopot mah, ya, akhirnya dirawat. Jangan sampai begitu. Yang terakhir, akhlakul diniyah. Dalam melaksanakan semua kegiatan agama, kita harus punya aturan dan etika. Punya aturan dan etika. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar TK Carlita tetap jaya, tetap berkemajuan, mendapat dukungan kita semua. Siap? 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 Maju terus TK Carlita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan memberikan hikmah yang seluas-luasnya, menjauhkan kita dari bencana, menjauhkan kita dari kesulitan, menyampaikan kita pada segala sesuatu yang kita harapkan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yaqini amali mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika ma'azimi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadar. Ya Allah, ya Rahman, kami yang berkumpul pada hari ini, jadikanlah kami yang selalu bersama, penuh kasih sayang, penuh
ketaatan keterangan dia arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah segala kekurangan kami, ampunilah segala dosa kami, ampuni segala kelemahan kami, ampuni orang tua kami, ampuni orang-orang yang telah mendahului kami, ampuni segala saudara kami. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kesulitan, jauhkan kami dari bencana, jauhkan dari beban yang menghimpit, bebaskan kami dari segala hutang yang menyusahkan. Ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sejahterakanlah kami dengan rizkimu, sejahterakanlah lahir batin kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang kesulitan, ada yang menghadapi sakit, ada yang menghadapi persoalan, maka berikanlah kemudahan, kesembuhan, dan kesejahteraan pada mereka. Wabil khusus kepada Ibu Yayasan, mudah-mudahan segera disembuhkan, mendapatkan kelancaran, dan dapat kembali bersama kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة
ya. Anak-anak dan mama-mama, ya siap. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami rezeki atas karunia-Mu ini dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut namamu, berlindung ku sepanjang